subur biasanya bisa mengering, apalagi rumput yang berada di atasnya. Terbayang kita gimana layunya dan gimana dia tawaduk menundukkan dirinya, sehingga itulah yang disebut gambaran khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Rumput yang tibanya dulu tegar, dulu dia tegak ketika kemarau panjang, maka dibuatlah kalimat dalam Quran itu bermakna khasyi'atan. Nanti ada juga kaitannya dengan rasa takut itu sebenarnya, tapi tidak sampai kita bahas ke sana. Cukup hanya digambarkan kalimat khasyi'atan dalam Fussilat itu adalah tunduk ataupun tenang. Datang pun angin meniup, dia tak bergoyang lagi, karena hampir rata rumput yang tadi dengan tanah tidak lagi bisa dimainkan apapun, saking tidak berdayanya. Asatidzah yang dimuliakan Allah, sedikit lagi. Kalau kita lihat juga dalam surah Al-Mu'minun, pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Kalimat qad di situ bagi guru kami yang memahami tentang kalimat qad, itu juga bagian dari sumpah, penegasan dari Allah. Sungguh kata Allah, tak main-main. Beruntunglah orang-orang beriman apabila masuk ciri salah satu dari yang disebutkan, salah satunya mampu dia sholat dalam keadaan khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di halaman kedua kami tuliskan di situ tentang bagaimana tata cara sholat khusyuk secara ikhtiar. Kemudian bisa kita lihat nanti sampai 6. Selain yang 6 ini masih banyak lagi, tapi yang kami selipkan tuliskan di sini hanya ini saja. Secara ringkas, menyiapkan diri sebelum sholat. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi, kita bisa mencapai khusyuk itu sebenarnya memulai dengan wudhu yang sempurna. Pengantarnya begitu. Ditambah lagi dengan hadis tentang apabila seorang mukmin muslim itu berwudhu, membasuh wajahnya, kemudian berguguranlah dosa-dosa dari kedua bola matanya. Nanti guru-guru kami silahkan cari hadisnya, itu cukup panjang. Membasuh dua tangannya, keluarlah dosa dari jarak ataupun kuku-kukunya sampai selanjutnya. 2. Bersikap tenang dalam sholat. Nanti coba dicek riwayat hadis Imam Ahmad. Tidak ada sholat bagi seseorang itu kecuali dia bisa menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Itu bermakna pentingnya sholat itu pakai tumaninah. Itu maknanya. Maka kalau kita belajar fikih, bagaimana rukuk yang sempurna? Seandainya diletakkan di atas pundaknya, punggungnya itu selembar papan atau dibuatlah mungkin secangkir minuman, saking lurusnya tidak jatuh ataupun tidak tumpah air tersebut. Berarti saking lurus dan tenangnya dia melakukan itu secara fikih. Lalu kemudian kalau dalam hadis lain itu yang populer, ketika Rasulullah melihat seseorang sedang sholat, kemudian dia datang menghampiri Nabi, nanti dibetulkan riwayatnya, dipanggil sama Rasulullah, ulangi sholat. Populer itu disampaikan guru-guru kami saat dengar. Sampai berapa kali? 3 kali. Sampai anak muda tadi, pemuda ini mengatakan, ya Rasul, aku sudah sholat, kenapa disuruh lagi kembali sholat? Dalam hadis itu rupanya kamu belum sholat karena tidak pakai tumaninah. Yang ketiga, sholatlah sembari mengingat kematian. Itu bisa dilihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Ini ayat langganan bendung nih kalau imam di Masjid Darussalam. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu 4, 5, 4, 6. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sungguh berat khusyuk itu kecuali bagi orang-orang yang sudah mencapai puncak kekhusyukan. Sholat itu bagi dia susah, tapi bagi yang khusyuk, bagi dia ringan. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apabila mereka tidak melaksanakan sholat itu supaya khusyuk,
Ibaratkanlah ketika kau sholat ketika itu, detik itu juga nyawamu akan berpisah dengan jasadmu. Menghadirkan khusyuk bisa juga mengibaratkan itu sholat terakhir kita. Keempat, sedikit-sedikit berusaha memahami apa yang ada dalam bacaan sholat, itu kaitan tentang ilmu. Kita tahu kita semua itu. Bagaimana bisa orang tahu rajin melakukan suatu ibadah kalau dia tak tahu pahala yang dia peroleh? Maka jangan heran tak semua orang rajin ke masjid. Ketika ditanya, badan lebih sehat dari kita, harta lebih banyak dia dari kita, kenapa dia nggak bisa ke masjid? Jawabnya mudah saja, karena dia tidak tahu apa pahala sholat berjamaah. Intinya itu saja itu. Jadi kenapa rajin sholat berjamaah? Sebelum motivasi datang, pasti dia punya ilmu. Maka hujan gerimis pun dia berangkat, hujan lebat pun campur petir dia berangkat. Kenapa bapak pakai mantel? Jawabnya, lebih baik lagi langkah kaki saya ke masjid menghapuskan dosa-dosaku, mengangkat derajatku, dibandingkan dengan saya tidak berangkat menuju rumah Allah. Motivasi itu dia menganggap ampun dosa, naik derajat, mati, pasti masuk surga. Dia kesimpulan begitu. Kita ustaz pun begitu, mohon maaf. Jangan disayang-sayang betul mobil itu. Kalau sah, mohon izin betul. Ini kaji ini harus sampaikan. Kenapa bisa kadang-kadang masjid itu sepi sholat subuh gara-gara alasan cuaca, padahal mobil dikasih Allah? Pasti ada alasan tersendiri, dan banyak kami survei, biarpun secara tak langsung. Kenapa orang-orang kaya itu tak datang ke masjid kalau musim hujan? Langsung jamaah itu biasa. Yang hidayah berapa kita usah juanda? Dalam situasi normal 4-5 saf al-hidayah di tempat Bapak Haji Firman. Tapi kalau pas hujan itu drastis itu. Maghrib bisa 1 saf, bahkan pulang. Bahkan pernah lagi kalau hujan petir dia 1 saf tak sampai. Apa artinya? Kita sedang mempelajari yang keempat ini. Ikhtiar orang mencapai supaya dapat ilmu dalam bab ini supaya khusyuk sholat, rupanya ketika dicek, apakah semua orang ini tak bisa datang? Sebenarnya bisa. Dia gak dikasih Allah, katakanlah mobil. Yang gak ada mobil, dikasih Allah mantel. Apa alasan dia lagi? Jawabnya, karena tak ada ilmu. Apalagi setan berbisik, tadi sore sudah kau cuci mobilmu. Berapa sekarang cuci mobil bendung? 70.000. Bisik setan, alangkah sayangnya lah kau bawa mobil itu baru kau cuci tadi. Hanya sekedar sholat berjamaah kemudian jorok. Udah setengah jam kau lap-lap tadi. Mati awak bendung hari ini, kunci kontak mobil langsung berpindah tangan nanti kepada orang yang akan menggantikan awak. Bayangkan itu. Maka bendung jangan sayang-sayang mobil itu ya. Usahakan, pikirkan supaya maksimal. Semua harta yang diberikan Allah ke awak, itu semua harus awak gunakan fasilitas untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Tak ada kecuali. Itu. Jangan ada lagi alasan, kata ayah Haji Dasril dulu, ingat saya. Kalau gara-gara hujan tak datang muzakarah, bakar saja mobilnya. Ingat saya itu ayah. Alhamdulillah, baru saya terasa sampai hari ini. Kalau dipakai dia untuk agama Allah, dia akan berkah dan akan Allah tambah insyaallah. Bentuk bulan depan insyaallah ganti Fortuner. Amin. Yang kelima, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asatidzah, bukankah bertaubat kepada Allah ini semestinya setiap detik kita lakukan? Bahasa Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi kalau kita kutip bahasa ini, apa hubungan khusyuk Pak Ustaz bertaubat dengan Allah bisa mengantar khusyuk sholat? Jawabnya, gara-gara dosa itulah makanya kita tidak khusyuk sholat. Intinya itu saja. Bendung, ini saudaraku ini, saudara. Kalau bendung malam hari menjelang subuh jam berapa bendung bangun?
jam 4. Ada yang lebih cepat lagi tuh, jam 2. Bahkan ada lagi jam 1. Dan dia sampai subuh tak tidur dia. Apalagi di 10 malam terakhir Ramadan lebih cepat lagi, setengah 12. Bahkan saudara kita sebagian mulai habis isya tak balik ke rumah lagi, iktikaf dia jalan terus. Saya hanya mengambil perbandingan begini saja. Adakah kita merasa hari ini ketika tinggal sholat tahajud, begitu bangun azan subuh bisa menetes air mata saking ruginya, kenapa ya Allah tak kau undang aku malam ini? Jawabnya, apa dosa yang kulakukan siang hari tadi sampai menjelang tidur tadi? Tidak mungkin. Kalaulah bersih hati kemudian kita terus bertaubat, tidak mungkin tak diundang sebagai tamu malam hari itu. Ini muhasabah kawan-kawan, termasuk diri saya. Kalau sampai terlambat seorang ustaz penceramah tidak tahajud, maka bisa jadi nanti yang disampaikan pun akan membal bahasa orang kampung Medan, ya betul. Jangankan menerangi orang, dirinya pun takkan bisa dia terangi. Kenapa orang lain tak bisa mendengar ceramah awak itu dengan khusyuk, dengan tawaduk masuk ke hati mereka? Karena awak menyampaikan bukan dari hati. Karena yang bisa menyampaikan ke hati manusia adalah hati yang bercahaya. Apa cahaya itu? Ilmu. Begitu dia. Jadi selamat benduk, sudah istiqomah bangun jam 4. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Makin tua umur kita, makin bangun lebih cepat lagi. Apa sebab? Harus bisa mencapai besok tahajud itu 20 rakaat setiap malam. Tidak usah menangis benduk. Ini hanya perbandingan aja ini. Cuma penyampaian aja. Yang terakhir, yang keenam adalah sholat di awal waktu. Riwayat Imam Abu Dawud. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka kemudian Nabi menjawab, dia dari 3 itu dia nomor satukan as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Saya mengutip dari Muzakarah dulu yang di-share oleh Ustazah Milda, itu menyentuh hati saya. Kalau bisa nanti Ustazah memperkaya materi ini, tolong juga dikirim di grup ya Ustazah. Siapa orang yang menjaga sholat di awal waktunya, pasti akan Allah tunaikan hajat keinginannya. Tapi siapa yang menunda-nunda sholat di awal waktunya, begitu juga Allah akan menunda hajat dan keinginannya. Tolong nanti Ustazah ya, hadisnya itu dikeluarkan lagi, supaya jadi campur sama guru-guru awak, termasuk awak ini penyampai. Jangan sampai mimbar itu yang kadang berasap lagi betul. Mimbar Al-Hidayah itu sudah sekali patah lantainya itu. Jumat kemarin ada patah enggak? Patah apanya lantai itu, Pak. Tapi siapa yang khutbah itu Jumat kemarin hampir patah juga. Imamnya enggak? Patah dia, Pak. Jumat Ya kemarin hampir patah juga. Allah, dipikir itu. Saking semangatnya maksud awak, guru-guru awak itu menghentak mimbar itu. Ayo sholat berjamaah, ayo ramaikan masjid. Padahal tak nampak batang hidung awak di masjid itu. Alangkah bahasa orang Medan, tergigit lidah awak menyampaikan kebaikan. Kalau boleh awak lakukan apa yang awak sampaikan. Jadi jangan awak tibanya hanya bisa seperti lilin menerangi orang lain, kemudian hancur diri awak sendiri. Itu saja bendung. Saya janjikan tadi hanya 10-15 menitnya, tapi berlewat rupanya bendung. Karena saya tengok bendung khusus mendengarkan, maka saya lanjutkan tadi. Mohon maaf lahir batin, guru-guru kami, tolong perkaya materi ini.